Di sudut gelap sebuah rumah tua, seekor laba-laba kecil berjuang mati-matian memperbaiki jaringnya yang terus robek diterpa angin. Berkali-kali gagal, berkali-kali jatuh, tapi ia tidak berhenti. Hingga suatu hari ia sadar, bukan angin yang harus ia lawan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar benang yang putus. Ketika jaringnya hancur untuk kesekian kali, laba-laba itu berhenti. Bukan karena lelah, tapi karena akhirnya ia mengerti sesuatu yang mengejutkan. Tidak semua hal bisa ia kendalikan. Dan justru dari situlah ia menemukan kekuatan yang selama ini ia cari. Sebuah pelajaran sederhana, tapi bisa mengubah cara kita menjalani hidup. Halo teman-teman semua, semoga kalian selalu sehat dan dimudahkan dalam setiap langkah. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana ya. Hari ini kita akan belajar dari kisah sederhana seekor laba-laba yang ternyata menyimpan makna besar tentang hidup. Di sebuah rumah tua yang jarang dihuni, hiduplah seekor laba-laba kecil bernama Ara. Setiap pagi, Ara memulai harinya dengan satu tujuan sederhana, membangun jaring yang sempurna. Baginya, jaring bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga harapan, usaha, dan bukti bahwa ia bisa bertahan di dunia yang keras. Dengan penuh ketelitian, Ara merajut benang demi benang. Ia tahu satu kesalahan kecil bisa membuat seluruh jaringnya runtuh, tapi itu tidak membuatnya takut. Justru setiap simpul yang ia buat adalah tanda keberanian untuk terus mencoba, meski ia tahu risiko kegagalan selalu ada. Namun saat jaring itu hampir selesai, angin tiba-tiba berhembus dari celah jendela yang retak. Dalam sekejap, hasil kerja keras Ara hancur begitu saja. Benang-benang yang tadi rapi kini berantakan, seolah tidak pernah ada usaha yang dilakukan sebelumnya. Ara terdiam, ia menatap sisa-sisa jaringnya dengan perasaan campur aduk, sedih, marah, dan bingung menjadi satu. Kenapa harus terjadi lagi? Seolah itulah pertanyaan yang berulang di kepalanya. Tapi tak ada jawaban, hanya keheningan dan serpihan benang. Meski begitu, tanpa banyak pilihan, Ara mulai lagi dari awal. Ia menarik benang pertama dengan tangan kecilnya, mencoba melupakan rasa kecewa. Karena satu hal yang ia tahu pasti, jika ia berhenti, maka tidak akan ada jaring dan tidak ada kehidupan. Hari demi hari, Ara terus mengulang siklus yang sama. Membangun, kehilangan, lalu membangun lagi. Setiap jaring yang ia buat seolah hanya bertahan sesaat sebelum akhirnya rusak. Namun kali ini, Ara mulai memperhatikan sesuatu. Angin itu tidak datang tanpa pola, selalu dari arah yang sama di waktu yang hampir serupa. Untuk pertama kalinya, Ara berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Ia mulai bertanya, apakah ini benar-benar kesalahanku? Pertanyaan itu sederhana, tapi membuka sesuatu yang baru dalam pikirannya, bahwa mungkin tidak semua kegagalan berasal dari kurangnya usaha. Ia mulai mencoba hal berbeda, bukan lagi membangun jaring di tempat yang sama, tapi sedikit bergeser, menjauh dari arah angin. Perlahan, Ara belajar bahwa ada hal yang bisa ia kendalikan dan ada yang tidak. Dan kebijaksanaan dimulai dari bisa membedakan keduanya. Jaring yang baru tidak langsung sempurna, masih ada kesalahan, masih ada benang yang putus. Tapi kali ini berbeda. Ara tidak lagi merasa hancur setiap kali gagal, karena ia tahu ia sudah berada di jalur yang lebih bijak. Untuk pertama kalinya, Ara merasa damai. Bukan karena semuanya berjalan sempurna, tapi karena ia mulai memahami hidup. Bahwa usaha terbaik bukan berarti mengendalikan segalanya, melainkan fokus pada apa yang memang bisa ia lakukan. Seiring waktu, jaring Ara mulai bertahan lebih lama. Tidak lagi mudah hancur seperti sebelumnya. Bukan karena angin berhenti, tapi karena Ara sudah belajar menyesuaikan diri. Ia tidak melawan angin, ia memahami arah dan kekuatannya. Dari situlah, Ara menyadari satu hal penting. Hidup bukan tentang menghindari masalah, tapi tentang bagaimana kita meresponnya. Karena seringkali yang melelahkan bukan masalahnya, tapi keinginan kita untuk mengendalikan hal yang memang tidak bisa dikendalikan. Ia mulai menikmati prosesnya. Setiap benang yang ia buat, kini bukan lagi sekedar usaha bertahan, tapi bentuk penerimaan. Ia tidak lagi takut gagal, karena ia tahu kegagalan bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Dan anehnya, justru saat ia berhenti memaksakan segalanya, hasilnya menjadi lebih baik. Jaringnya lebih kuat, lebih rapi, dan lebih tahan lama. Seolah hidup berkata,
Terima saja yang tidak bisa kamu ubah dan maksimalkan yang bisa. Ara tersenyum dalam diam. Ia tidak lagi mencari jaring yang sempurna, karena ia sudah menemukan sesuatu yang jauh lebih penting, pemahaman tentang hidup. Suatu hari, angin datang lebih kencang dari biasanya. Jaring Ara kembali bergoyang hebat. Tapi kali ini, Ara tidak panik. Ia hanya diam, mengikuti gerakan jaringnya, mempercayai struktur yang telah ia bangun. Dan benar saja, jaring itu tidak hancur. Mungkin sedikit rusak, tapi tidak runtuh. Karena Ara sudah membangunnya dengan pemahaman, bukan sekedar usaha. Dari situ Ara sadar, kekuatan sejati bukan berasal dari menghindari badai, tapi dari kesiapan menghadapinya. Dan kesiapan itu lahir dari memahami batas kendali diri. Ia tidak bisa menghentikan angin, tapi ia bisa memilih di mana membangun, bagaimana merajut, dan kapan bertahan. Dan itu sudah lebih dari cukup. Dan mungkin itulah pelajaran yang sering kita lupakan sebagai manusia. Kita terlalu sibuk mengendalikan segalanya, sampai lupa bahwa tidak semua harus kita kuasai. Kini, Arah tetap menjadi laba-laba kecil yang sederhana. Ia masih membuat jaring, masih menghadapi angin, dan masih mengalami kegagalan. Tapi satu hal berubah, cara ia melihat semuanya. Ia tidak lagi takut kehilangan, karena ia tahu, selama ia fokus pada apa yang bisa ia kendalikan, semuanya akan baik-baik saja. Tidak selalu mudah, tapi selalu cukup. Dan mungkin kisah Ara adalah cermin untuk kita semua, bahwa hidup bukan tentang mengendalikan dunia, tapi tentang mengendalikan diri di tengah dunia yang tak bisa kita kendalikan. Jika kamu merasa hidup sedang berantakan, mungkin bukan karena kamu kurang kuat, tapi karena kamu sedang mencoba mengendalikan hal yang bukan bagianmu. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe, like, dan share ke orang-orang terdekatmu. Tulis juga di komentar, kamu lagi belajar mengikhlaskan apa hari ini?